caranya menyenangkan orang lain. Sampai kemudian lupa bahwa dia sendiri juga berhak untuk bahagia. Ini namanya people pleaser. Eh, ini wacana yang akrab mungkin untuk teman-teman yang kuliah di jurusan psikologi misalnya. Dan ini fenomena yang banyak kita jumpai hari ini. Kalau untuk people pleaser ini, apalagi hari ini kan kita hidup di medsos, yang logikanya adalah logika viral atau tidak viral. Logika medsos itu kan semakin banyak orang like, memfollow, mensukai kita, itu semakin kita merasa senang. Akhirnya fokus kita hanya gimana caranya orang senang padaku. Nah, nanti dalam banyak momen kita kadang-kadang tak sadar kita jadi orang yang berkarakter people pleasing. Kita ingin menyenangkan orang lain terus sampai lupa bahwa kita juga berhak loh untuk senang. Nah, jadi people pleaser ini kalau didefinisikan di buku-buku ya antara lain definisinya seperti itu. Orang-orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain, menjadikan orang lain sebagai tujuan atau pusat hidupnya, sehingga bahkan mengorbankan kebahagiaan, kenyamanannya sendiri untuk orang lain. Bahkan ada yang sampai menganggap dirinya sendiri bukan prioritas. Prioritas utama ya gimana caranya orang itu senang padaku. Mereka menganggap nilai dirinya terletak pada pandangan baik orang lain terhadap dirinya. Nah, ini nanti penjelasannya harus hati-hati karena selama ini teman-teman kan sering diceramai, sering diminta untuk peduli sesama. Nah, people pleaser ini tidak sama persis dengan peduli sesama tadi. Tapi people pleaser ini orang yang menggadaikan kebebasannya, orang yang memasrahkan eksistensi kesejatian dirinya kepada orang lain. Nah, ini namanya people pleaser. Saya tidak tahu teman-teman pernah merasakan gejala seperti ini atau tidak. Ya nanti coba teman-teman setelah ngaji ini coba dipikir-pikir, jangan-jangan kita masuk kategori orang-orang yang people pleaser ini. Inginnya dipuji terus, inginnya di-like terus, ingin orang senang terus pada kita, sehingga kita melakukan apapun tidak masalah. Itu kan banyak kan yang mungkin punya channel YouTube, mau bikin konten-konten, padahal itu bukan tipe kita, bukan gaya kita, tapi kok ya kalau saya begini banyak yang like ya, kalau saya begini banyak yang memfollow ya, ya sudahlah aku gini saja terus. Meskipun yang itu kita bukan ahlinya, yang itu kita bukan keinginan kita. Nah, ya mungkin kita sering mengalami yang seperti itu. Kalau dalam filsafat, mungkin teman-teman ingat dulu sekali kita pernah ngaji tentang tokoh filosof namanya Heidegger. Heidegger ini orang sering menyebutnya filosof yang punya gaya berpikir eksistensialis, meskipun beliau ini lebih terkenal sebagai seorang filosof yang gayanya fenomenologis. Nah, Heidegger ini membagi manusia itu jadi dua. Yang pertama manusia otentik, namanya Dasein. Yang kedua, manusia yang tidak otentik, namanya Das-Man. Dasein itu manusia otentik, itu manusia yang jadi dirinya sendiri, eksis sebagai dirinya sendiri, hidup versi keinginannya sendiri. Ini namanya manusia yang otentik. Jadi saya ingin A dan saya menghidupkan diriku dalam versi A. Ini namanya otentik. Yang aku jalankan sekarang, ya ini keinginanku. Yang aku lakukan sekarang, ya persis seperti inilah yang aku ingin hidupkan dalam diriku. Ini namanya manusia yang otentik. Tapi nanti ada manusia yang jenisnya dasman. Dasman itu manusia yang tenggelam dalam lingkungan sekelilingnya. Jadi dia ini tidak kelihatan. Kenapa?
Karena hidupnya selalu, kalau orang lain ke utara, dia ke utara. Orang lain ke selatan, dia ke selatan. Kita sering menyebut orang-orang seperti ini tidak punya prinsip. Yang penting orang senang saja, tidak ada yang marah padaku, tidak ada yang tersinggung denganku. Apa yang aku lakukan, ya harus ikut mereka saja. Ini orang namanya dasman, orang yang tenggelam. Dia seolah-olah ada, tapi sebenarnya tidak ada, dia tidak dihitung. Kalau bahasa Arab itu ada peribahasa wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya seperti tidak adanya. Nah, people pleaser ini jenis orang yang semacam itu. Jadi orang yang seolah-olah ada, padahal dia tidak ada. Keberadaannya dipakai hanya untuk orang lain, menyenangkan orang, menggembirakan orang, membuat orang suka atau setuju dengan dirinya, dan lain sebagainya. Ini awalnya ini, semoga sudah mulai bisa ditangkap. Kalau kita ini terkena people pleaser, nanti bahkan ada level namanya people pleaser syndrome. Nah, ini semacam gejala orang yang sudah agak sakit jiwa ini, kalau sudah terlalu dalam semangat untuk menyenangkan orang lain. Nah, tanda yang lain apa? Yang pertama adalah tidak bisa bilang tidak. Jadi kalau teman yang minta, kalau dia yang minta, kalau pokoknya ya harus iya. Tidak enak mau bilang tidak itu. Nah, itu ciri pertama. Kalau kita berat sekali mengatakan tidak, padahal sebenarnya ya kita tidak setuju sih. Tapi ya gimana lagi, wong ya teman, ya sudahlah, oke sajalah. Nah, itu berarti kita tidak bisa bilang tidak. Saya tahu dia salah, saya tahu dia keliru, tapi ya mau gimana lagi? Wong ya sahabat, sudah lama berteman, oke lah, setuju sajalah. Nah, ini namanya tidak bisa bilang tidak. Yang kedua, cirinya adalah rendah diri. Nah, ini biasanya di tengah kelompok kita, mungkin isinya orang-orang yang menurut kita pinter-pinter lah, ahli-ahli lah, jago-jago lah, entah dalam bidang apa, dan kita merasa kita ini yang paling kecil di situ, kita ini yang paling tidak punya kemampuan apa-apa, kita ini yang tidak punya keistimewaan apa-apa, ya sudahlah, monggo saja yang pinter-pinter yang memutuskan, saya manut saja. Nah, kita kan sering begini, silahkan saja yang ahli-ahli sana memutuskan, saya tak ikut saja. Nah, kita sering begini. Ini hati-hati, kalau tidak hati-hati kita jatuh pada people pleaser ini. Ada nada kita tidak percaya diri, kita merendahkan diri kita sendiri. Padahal mungkin yo kita punya pikiran-pikiran bagus loh, mungkin pendapat kita mungkin bisa jadi alternatif loh, tapi kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak bisa. Pokoknya saya ikut sajalah, diputuskan apa. Nah, ini people pleaser. Kadang-kadang kalau dua orang yang sama-sama punya mental people pleaser ketemu, itu tidak putus-putus masalah itu. Jadi kalau sedang rapat atau sedang diskusi, enaknya gimana? Wah, saya ikut sajalah. Ah, saya juga ikut saja, monggo, enaknya gimana? Ah, saya juga ikut saja. Akhirnya tidak jalan-jalan. Diajak makan yang satu terserah saja mau makan di mana, yang satu juga begitu, ya saya juga terserah lah, monggo enaknya di mana. Ah, silahkan yang memutuskan. Anda bapak saja, tidak jalan. Semuanya ingin menyenangkan temannya. Nah, ya dari sisi indahnya pergaulan sampai level tertentu bagus. Tapi hati-hati nanti kalau sudah terlalu dalam people pleasure ini. Apalagi sampai yang ketiga ini, misalnya selalu setuju dengan pendapatnya orang lain, mengabaikan pendapatnya sendiri hanya untuk menghindari perdebatan. Nah, kita mungkin tahu bahwa temanku ini salah, pendapatnya seperti ini menurutku tidak cocok. Aku ngerti sendiri yang benar itu seperti ini. Tapi nanti kalau saya sampaikan mesti debat, mesti rame ini gegeran. Tidak usahlah, daripada rame nanti persahabatan kita retak nanti. Sudahlah, biar saja. Nah, ini kemungkinan kita sudah ada gejala-gejala people pleaser tadi. Selalu setuju dengan pendapatnya orang lain meskipun kita tidak setuju. Padahal mungkin kalau kita sampaikan pendapat kita, bisa jadi teman kita juga
bisa berpikir dua kali tentang pandangannya yang kita anggap keliru. Tapi karena kita diam saja, ya akhirnya tidak ada perubahan apa-apa. Ya benar sih, tidak ada perdebatan, tidak ada permusuhan, tapi yang salah tetap salah, yang keliru keliru terus. Nah, ini tanda yang ketiga. Semoga kita mulai hari ini agak waspada agar tidak jatuh pada sindrom people pleaser ini. Terus merasa bertanggung jawab terhadap perasaannya orang lain. Jadi kita itu merasa bersalah sekali kalau orang misalnya ya tersinggung dengan kita, wah ya menyinggung perasaannya, tidak enak ini. Padahal mungkin teman kita saja yang agak terlalu sensitif. Nah, perasaan-perasaan rasa tidak enak terus di hadapan teman itu another side. Jadi ciri-ciri tanda-tanda kemungkinan kita punya karakter people pleaser ini. Kita merasa bertanggung jawab terus terhadap kondisi, perasaan teman-teman, orang-orang di sekeliling kita. Kemudian minta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya nggak usah minta maaf, nggak apa-apa. Tapi kita akan terbiasa, saya nggak tahu ya, mungkin orang timur ya, apa-apa itu saya minta maaf ya karena harus bertanya ini. Loh, bertanya saja, nggak apa-apa, silahkan bertanya. Oh, belum jelas mau apa kok sudah minta maaf. Kadang-kadang untuk sesuatu yang memang tugas kita misalnya, itu kita minta maaf. Yang memang kewajiban kita, itu kita minta maaf. Apa saja kita minta maaf. Ini hubungannya dengan rasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Jadi akhirnya kita banyak sekali minta maaf, termasuk untuk hal-hal yang seharusnya ya kalau untuk yang seperti itu tidak perlu minta maaf. Wong itu memang kewajiban kita, wong itu memang yang harus kita jalankan begitu. Nah, kalau kita terdorong untuk terus merasa bersalah, ingin minta maaf terus karena khawatir teman kita tidak enak hati, nah, ayo introspeksi, jangan-jangan kita sudah punya kena sindrom ini, kena sindrom people pleaser. Kemudian sering menyalahkan diri sendiri. Kalau ada apa saja yang disalahkan aku, wah ini gara-gara aku ini tadi. Aku kurang bisa menjaga ini, kurang bisa menjaga mulut, kurang bisa menjaga tindakan. Ini mesti salah. Kalau ada kasus, kalau ada peristiwa apa, selalu yang disalahkan dirinya sendiri. Ini kan people pleaser. Jelas-jelas mungkin yang salah temannya, misalnya temannya pembohong, berkhianat. Itu kadang kita ya, wah mungkin salahku ya, tidak bisa membuat temanku jujur, akhirnya dia jadi bohong. Nah, itu jadi yang bohong sana yang kita salahkan diri kita sendiri. Mungkin aku tidak bisa nuntun dia, mungkin aku. Nah ini tanda-tanda mungkin kita terkena people pleaser ini. Kemudian tidak banyak waktu untuk diri sendiri. Jadi, tidak punya banyak waktu luang untuk diri kita sendiri. Ini kemungkinan karena kita sibuknya mikir perasaan orang lain. Kita sibuk berpikir bagaimana orang menanggapi aku. Aku ini sudah cocok apa tidak di depan dia, di depan mereka. Ini membuat kita kehabisan waktu untuk diri kita sendiri. Ciri selanjutnya, kita membutuhkan pujian. Kita merasa lega kalau kemudian teman kita, wah, kamu ini orang membantu sekali dalam hal ini. Wah, aku bangga sekali punya teman seperti kamu. Aku senang sekali. Nah, kita menunggu-nunggu ini sebenarnya sejak tadi. Pengakuan bahwa kita itu berharga di depan dia, di depan mereka. So, yang kita orientasikan dalam hidup kita itu ya pengakuan ini tadi, pengakuan, pujian dari orang lain kepada diri kita. Kemudian ada lagi sign-nya, tanda-tanda yang lain, yaitu kita tidak mengakui perasaan kita sendiri, kita abaikan. Jadi karena kita anggap tidak penting.
Aku sedih, tidak masalah. Aku tersakiti, tidak masalah. Aku tersinggung, tidak masalah. Asal orang lain suka padaku. Nah, ini tanda-tanda kita sudah terkena sindrom people pleaser tadi. Tidak ngakui, mengabaikan perasaan sendiri. Kemudian siap, pokoknya membantu apapun untuk teman. Tapi dia sungkan, ini sungkan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Dia tidak enak, dia segan kalau mau dibantu orang. Dia khawatir merepotkan, dia khawatir menyusahkan orang. Karena nanti khawatir temannya menilai bahwa wah sampean ini sering merepotkan, sering menyusahkan. Khawatir dapat klaim itu. Sehingga dia kalau mau dibantu, itu dia merasa segan, merasa sungkan. Kalau bisa, yo aku saja yang bantu terus, biar aku positif terus di depan mereka. Dan yang selanjutnya, mungkin jadi tanda-tanda seorang people pleaser itu selalu ingin menghindari konflik. Jadi kalau bisa nyaman terus, rukun terus dengan sesama, meskipun saya harus berkorban perasaan, berkorban waktu untuk diriku sendiri, meskipun saya harus uh, selalu setuju dan menghindari perdebatan, tidak masalah, yang penting tidak ada konflik, aku tetap diakui dan dihargai di tengah masyarakat, di tengah lingkunganku. Nah, inilah antara lain tanda-tanda bahwa kita ini punya gejala people pleaser. Baik, ini silahkan teman-teman ambil nafas sebentar, dibayangkan dirinya masing-masing apakah punya gejala-gejala tadi. Semoga tidak parah kalau ada, karena nanti kalau sangat dalam, sangat parah, mungkin malah butuh psikiater. Ini kalau dalam ilmu jiwa termasuk gangguan jiwa, termasuk disorder. Baik, ciri umumnya people pleaser itu ada 4. Yang pertama, dia selalu ingin bagaimana agar orang itu senang. Menyenangkan orang itu maksudnya senang pada dirinya atau senang pada diri kita. Gimana orang senang terus pada kita. Sehingga masuk yang kedua, kita cenderung setuju. Orang ini punya pendapat apa, orang ini punya keinginan apa, punya permintaan apa, kita iyai saja, kita oke saja. Bila perlu kita bantu, dia ingin apa, wah sampean bagus, sampean baik, wah saya bantu apa yang ingin dia. Itu ya, ini gaya seperti ini. Jadi kita ingin menyenangkan orang dengan cara menyetujui apapun pendapatnya, apapun keinginannya, apapun permintaannya. Jadi karena kita takut dia marah, kita takut dia tidak suka sama kita takut dia ninggal kita. Nah, jadi ini ciri kedua. Jadi kita menyetujui apapun keinginannya, sehingga kita khawatir kalau dia kecewa, kalau dia marah. Bahkan sampai mengabaikan pendapat kita sendiri atau kenyamanan kita sendiri. Misalnya teman kita ngajak, yuk malam-malam gini nyate yuk, enak loh sate di sana. Padahal kita tahu, kita itu tidak suka sate di warung itu, kita pernah nyoba. Tapi ya demi teman, ayolah. Saya juga suka kok ke sana. Nah, itu padahal kita tidak suka. Itu dalam rangka apa? Kita takut dia kecewa, kita takut dia marah, kita takut dia tidak berkenan dengan kita. Jadi kita mengabaikan pendapat kita sendiri, kenyamanan kita sendiri demi kesenangan orang lain, demi kesetujuan, demi kenyamanan orang lain. Nah, ini saya tidak tahu teman-teman pernah begini atau tidak. Nah, nanti kita lihat ya. Ya meskipun dalam hidup ini kadang-kadang kita butuh, kadang kita menyebutnya basa-basi semacam itu, tapi nanti sampai level tertentu, model people pleaser ini membahayakan untuk kita.
sebagai manusia. Nanti kita lihat di titik-titik mana people pleaser ini membuat diri kita sebagai manusia jadi tidak otentik lagi, tidak asli lagi. Kita jadi manusia yang palsu, bukan diri kita sendiri. Nah, yang penting kita ingat dulu ciri umum 4 ini ya. Kita selalu ingin menyenangkan orang, setuju apapun pendapat, keinginan, permintaan orang. Khawatir kalau orang itu nanti kecewa, marah sama kita, sampai kita mengabaikan pendapat kita sendiri, kebenaran kita sendiri, kenyamanan kita sendiri. Jadi ini 4 ciri-ciri umum dari yang kita sebut malam hari ini sebagai people pleaser. Hari ini kan banyak kita begini, misalnya di medsos-medsos. Aslinya yo kita ndak suka sih teman kita begitu, tapi wong temen mau gimana lagi, yo kita jempoli lah, kita kasih emoticon ketawa ya. Padahal gitu aslinya kita merengut, tapi yo di WA dia kita pakai ketawa-ketawa. Padahal sebenarnya yo ndak lucu sih, misalnya kayak kita ikut ya sudah mau teman mau gimana lagi, misalnya itu jenis gaya menyenangkan orang. Tapi nanti kalau sudah sangat dalam dia jadi negatif. Kalau kita sering punya ungkapan-ungkapan seperti ini ada gejala-gejala berarti. Misalnya, what will they think? Kira-kira apa ya komentarnya mereka padaku? Kalau kita pikiran kita sering sibuk begitu ya kemungkinan kita orang yang punya gejala seperti tadi. Atau what if I say no? Ini menunjukkan bahwa kita tidak berani ngomong tidak. Kita selalu menimbang-nimbang kalau saya bantah gimana ya. Kalau saya bilang tidak kira-kira enak enggak ya. Kalau saya tidak setuju kira-kira orang tidak apa-apa enggak. Atau nanti jangan-jangan ada masalah. Kalau kita banyak sering berpikir begitu, kemungkinan kita kena sindrom people pleaser tadi. Atau kita will we still be friends? Kita masih temenan enggak ya? Kalau saya nekat bantah dia, bilang tidak, atau aku menghidupkan gayaku sendiri, kira-kira masih bisa temenan enggak ya aku sama dia? Nah ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kemungkinan kita sudah masuk ke ranah people pleaser. Atau kalau pas teman marah, itu kita bertanya pada diri kita sendiri. Jangan-jangan marahnya karena aku. Jangan-jangan aku melakukan ini kemudian mereka marah. Kalau saya melakukan ini, mereka setuju enggak ya? Pertimbangannya selalu mereka terus. Tidak pernah mempertimbangkan diri kita sendiri. Atau mungkin kita menyesal. I wish I could say no. Kalau bisa sih saya mau bilang tidak. Tapi yo gimana wong teman, wong sak kelas, wong tiap hari bareng, nanti dia ndak enak sama saya. Itu I wish I could say no. Kalau teman-teman kalimat-kalimat seperti ini, pernyataan-pernyataan seperti ini sering kita ungkapkan, paling tidak untuk diri kita sendiri, ini kita perlu introspeksi. Jangan-jangan kita sudah mulai kena sindrom people pleaser. Ini tanda-tanda seperti kata Heidegger tadi, kita menuju diri yang tenggelam. Jadi kita tidak dihitung wujuduhu keadamihi tadi. Jadi dalam pergaulan orang tidak ngitung kita, tenang saja. Kalau dia mesti mau kok, kalau dia mesti setuju kok, itu dia anak baik kok, dia tidak mungkin bantah, tenang saja. Ini tanda-tanda mungkin kita, kehadiran kita tidak dihitung. Nah, jadi ini ciri-ciri, tanda-tanda bahwa kita sedang punya gejala people pleaser. Nah, kita belajar sebentar, biar tidak salah paham. Kalau dalam dunia filsafat ada istilah altruisme. Altruisme itu orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Tapi ini tidak sama persis dengan pleaser tadi, orang yang hanya ingin menyenangkan orang lain. Mengapa? Gimana sih bedanya? Ayo dipahami pelan-pelan.
sebenarnya orang yang gayanya pleasure tadi kelihatannya seolah-olah mempedulikan orang lain. Tapi sebenarnya dia ini egois. Jadi dia ini ingin mendapatkan balasan dari orang lain itu. Balasannya dalam bentuk apa? Pengakuan atau penghormatan. Ingin disebut orang baik, ingin disebut orang yang sopan, ingin disebut orang yang tahu unggah-ungguh, ingin disebut. Nah, akhirnya apa? Melupakan kepentingannya sendiri karena ingin disebut tadi. Inilah namanya people pleaser. Jadi orang yang targetnya adalah diakui orang lain, dihargai orang lain, maka dia mengorbankan banyak hal untuk orang lain demi itu. Bandingkan dengan seorang altruis. Kalau altruis, dia tidak mikir balasan apa-apa. Dia berbuat baik, ya memang ingin berbuat baik. Para spiritualis, misalnya para sufi yang hidupnya murah hati, itu kan dia tidak mikir balasan apa. Sahabat kita yang sejati misalnya menyenangkan kita, tapi dia tidak menunggu balasan apa-apa. Kita memuji dia atau kita membenci dia, dia tidak masalah. Yang penting dia ingin berbuat baik saja pada kita. Beda dengan people pleaser tadi, dia menunggu dipuji, dia ingin orang itu selalu menganggap dia positif. Kalau sahabat sejati tadi, tidak apa-apa kamu nganggap aku negatif, asal kamu selamat, asal kamu sukses. Nah, itu true friendship. Persis sama seperti orang tua kita. Mungkin juga keluarga kita. Mereka memberi banyak, mengorbankan banyak untuk kita, tapi tidak menunggu kita akui atau kita hargai gara-gara itu. Sama juga dengan para pahlawan. Para pahlawan itu kan berkorban. Kita wah ini jangan-jangan pahlawan itu people pleaser, Pak. Enggak. Dia enggak nunggu kita akui sebagai pahlawan, ditetapkan oleh negara jadi pahlawan atau tidak. Mereka enggak pernah mikir sama sekali tentang itu. Yang mereka perjuangkan dulu ya murni ingin memberikan yang terbaik untuk tanah tumpah darah. Nah, ini orang menyebutnya altruis. Jadi teman-teman awas jangan keliru. Jangan disamakan begitu saja, oh berarti kalau saya berkorban untuk orang lain, melakukan kebaikan untuk orang lain, itu berarti jelek. Enggak. Enggak jelek, kecuali kalian gaya pleaser tadi. Gaya yang ingin dapat imbalan, kehormatan maupun pengakuan. Makanya, kalau mau dijelaskan singkat, pleaser itu inner directed. Jadi, seolah-olah keluar, tapi sebenarnya dia orientasinya ke dalam, ingin dianggap baik, ingin menjaga citra. Mungkin kita menyebutnya jaim misalnya, jaga image saja, sudah terlanjur dianggap orang baik ya, biar kelihatan baiknya terus-menerus. Kadang kita menyebut juga dengan istilah pencitraan, biar citranya tetap harum, tetap baik di tengah masyarakat misalnya, sehingga dia melakukan itu terus meskipun sebenarnya dia tidak suka itu. Nah, ini gaya pleaser. Tapi kalau seorang altruis, orang yang mengorbankan hidupnya untuk orang lain, itu ya outer directed. Jadi dia tidak peduli dirinya, yang jadi fokus adalah kebaikan orang lain. Kalau yang pleasure tadi, ya hanya untuk dirinya sebenarnya, biar aku tetap positif. Tapi yang altruis ini, targetnya adalah orang lain jadi baik. Orang lain jadi bagus, orang lain jadi benar, dan lain sebagainya. Inilah bedanya pleaser dan altruis. Jadi mungkin teman-teman sejak tadi banyak pertanyaan lupa. Kan kita harus berbagi, kita harus peduli sesama, iya. Tapi semoga posisimu bukan posisi seorang people pleaser. Hanya untuk menyenang-nyenangkan orang saja demi nama baik. Tapi memang kalian ingin berbuat baik dan berbagi yang sebenarnya. Gambaran mudahnya jadilah seperti sahabat yang sejati, seperti orang tua pada anak-anaknya.
atau pahlawan pada bangsa dan negara. Makanya dalam pembedaannya mungkin bisa kita hati-hati agar lebih tepat memahaminya. Ada beberapa ilustrasi untuk menunjukkan fenomena terjadinya people pleaser ini. Saya ambil ada dari budaya Jawa atau dari kalimat-kalimat yang sering beredar di sekeliling kita. Misalnya kita mungkin sering mendengar istilah asal bapak senang. Nah, ini biasanya bawahan yang pokoknya cerita yang baik-baik saja. Gimana caranya atasannya senang terus. Nah, orang yang bermental asal bapak senang itu sebenarnya salah satu ciri yang people pleaser. Dia pasti tidak berani menyampaikan pada bapaknya, dalam tanda petik ya, bapak itu bisa pimpinannya, bisa bapaknya beneran, bisa orang yang statusnya lebih tinggi, mungkin gurunya, mungkin dosennya, dan lain sebagainya. Itu di hadapan mereka-mereka ini, kalau kita pokoknya diceritain yang enak-enak saja, yang seneng-seneng saja, untuk mereka gimana caranya biar mereka seneng terus. Kalau sama dosen ya biar nilai kita nanti baik. Kalau kita tidak setuju sama dosen sudah diam saja, pokoknya kita setujui saja. Lumayan nanti kalau kita dapat nilai A. Jadi itu asal bapak senang. Kita tidak menampilkan apa diri kita apa adanya. Jadi banyak dalam budaya-budaya kita bersikap asal bapak senang. Atau kalau dalam bahasa Inggris ada istilah yes man. Yes man itu orang yang selalu yes, tidak pernah no. Jadi ya ada apa saja yes, pokoknya saya yes, selalu saya yes, tidak pernah kalau saya no, saya tidak setuju yang seperti itu. Saya punya pandangan sendiri. Ah, ini masalah. Jadi kalau kita selalu jadi orang yang yes, ya berarti sebenarnya kita tidak pernah mikir. Jadi orang itu kan kalau diajak ngomong gimana menurutmu? Enak enggak? Ya, enak, setuju, ya. Pokoknya jawabnya ya terus. Itu kemungkinan kita memang males mikir. Inginnya ikut saja. Ya kalau kita gayanya seperti ini, ya jangan mengeluh kalau kita enggak dihitung. Kita akan dianggap ya hanya people pleaser tadi. Untuk Boso Jawa ini jangkep-jangkepan lah, yang penting ada gitu saja. Nah ini gaya yes man. Nah, menarik dalam budaya Jawa ada istilah budaya ewuh pekewuh. Nah, ini ewuh pekewuh ini mungkin teman-teman yang Jawa mungkin sering ya mendengarkan kalimat ini. Ewuh pekewuh itu misalnya saya dengan atasan misalnya mau ngeritik ndak enak, wong atasannya sendiri. Itu budaya kadang disebut budaya sungkan. Wah ini sama Pak Yai enggak enak. Sungkan saya kalau harus menyampaikan sesuatu. Padahal mungkin Pak Yainya sendiri seneng kalau kita terbuka, tapi kitanya sungkan karena merasa enggak level. Nah ini namanya budaya ewuh pekewuh. Ewuh itu artinya rumit, ribet. Kalau pekewuh itu ya artinya enggak nyaman, enggak enak. Jadi kita merasa tidak nyaman kalau membuat orang repot. Ini namanya ewuh pekewuh. Misalnya kita mau bertamu jam habis maghrib misalnya. Wah, tidak enak deh kalau bertamu habis maghrib. Jangan-jangan tuan rumahnya sedang ngaji atau sedang makan malam. Nanti dianggap minta makan lagi. Nah, ini ewuh pekewuh contohnya. Nah, dalam banyak kasus, ewuh pekewuh ini kalau berlebihan ya jatuhnya people pleaser tadi. Jadi kita tidak memperhatikan kepentingan kita. Pokoknya kepentingan orang lain terus yang jadi fokus. Makanya saya sebut tema malam hari ini itu antitesisnya, lawannya tema minggu lalu tentang self-love. Jadi hidup kita sering ribet gara-gara ewuh pekewuh ini. Kita inginnya tidak merepotkan, tidak menyusahkan, inginnya menyenangkan orang terus. Padahal mungkin orang yang kita senangkan itu tidak selalu begitu maunya. Tapi kitanya saja merasa
tidak enak, tidak nyaman kalau merepotkan orang. Ya, budaya sungkan. Sungkan, mau WA, tanya macam-macam, nanti kalau beliau tersinggung gimana? Nggak enak. Oke, Bu. Nah, ini contoh-contoh manifestasi. Dalam budaya timur, tradisi semacam ini kuat. Jadi tradisi bagaimana kita harusnya mendahulukan yang lain, bagaimana kita mengutamakan yang lain, sampai melupakan diri kita sendiri. Ada banyak sekali konsep-konsep ajaran-ajaran. Mungkin konsep dan ajaran itu tidak salah, cuma implementasi kita saja yang kadang-kadang berlebihan. Menolong orang itu bagus, tapi melupakan diri sendiri tidak bagus. Peduli dengan orang lain bagus, tapi cuek dengan nasib, dengan kepentingan kita sendiri tidak bagus. Kalau bahasanya Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu menjatuhkan dirimu, melemparkan dirimu dalam kehancuran secara sengaja. Yo, orang hidup itu normalnya yo mencari enak, mencari nyaman. Nah, jadi ini contoh-contoh manifestasi dari people pleaser. Ada karakter orang yang yes man, asal bapak senang, atau ewuh pekewuh yang berlebih-lebihan. Serba sungkan mau apa-apa. Akhirnya apa-apa jadi tidak jalan. Kepentingan kita tidak terakomodir karena kita tidak berani, tidak enak mau cerita. Baik, bedakanlah people pleaser itu dengan kepahlawanan. Kepahlawanan atau kalau dalam teorinya namanya heroisme. Kalau kepahlawanan itu memang orang yang berjuang, yang berkorban untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jadi makanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan menganggap Pak guru itu paling cuma ingin menyenang-nyenangkan kita saja. Ya enggak, ngapain menyenang-nyenangkan kalian om? Mereka juga punya banyak tujuan hidup yang lain kalau mau, tapi mereka korbankan itu untuk kalian, demi kebaikan kalian. Tidak seimbang antara yang mereka peroleh dengan yang diberikan pada kalian. Itu kepahlawanan, dan hidup ini butuh pahlawan. Kalau tidak ada pahlawan, semua orang egois, misalnya ya dunia ini pasti rusak. Bayangkan misalnya orang tua tidak punya jiwa kepahlawanan, berkorban untuk anak-anaknya. Mereka hanya mikir kepentingannya saja. Begitu anaknya lahir, dicuekin. Allah sudah, ini makhluknya Allah, biar Allah sendiri yang ngurusi, ya bisa rusak dunia ini. Jadi teori kepahlawanan itu sebenarnya teori tentang keniscayaan hidup, kewajiban hidup, kebutuhan hidup. Karena kalau tidak ada pahlawan, ini macet kehidupan kita. Setiap orang egois, mikir kepentingannya sendiri-sendiri, mungkin besok pagi sudah jungkir balik tatanan hidup. Nah, ini beda dengan people pleaser. Atau kewajiban-kewajiban. Misalnya kewajiban sosial atau kewajiban agama, tidak sama dengan people pleaser. Misalnya, saya Pak sedekah. Mengapa sedekah? Menjalankan perintah agama Pak. Nah, ini kewajiban. Kalau ini bukan pleasure. Saya Pak membahagiakan orang. Mengapa? Agama menyuruh saya banyak senyum, paling tidak untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Nah, ini tidak termasuk people pleaser. Karena sumber pendorong tindakan itu norma-norma, aturan-aturan. Atau cinta. Kalau cinta juga tidak bisa disebut people pleaser. Cinta itu sama sekali tidak egois. Jadi kadang-kadang memang orang menjalankan hidup dalam cinta itu egois. Berarti itu belum cinta sebenarnya. Egois itu demi kepentingan dirinya saja. Jadi mungkin punya pasangan, dia selalu ngitung apa yang aku dapat dari pasanganku. Ini sebenarnya bukan cinta. Kalau yang seperti ini mungkin masih people pleaser. Tapi cinta yang sejati pasti bukan people pleaser.
kebaikan yang diberikan itu tidak dalam pamrih agar aku tetap dihargai, tetap diakui. Kita itu yang dipedulikan selalu yang dicintai, tidak lagi dirinya. Sementara orang-orang yang hidup dalam pleasure ini sebenarnya menempuh jalan berputar dengan cara baik pada orang lain demi dia tetap dihargai, tetap diakui. Atau komitmen. Komitmen ini kesepakatan bersama. Kita ini kan hidup bersama orang lain, kadang-kadang membangun kesepakatan-kesepakatan. Misalnya kita punya teman, teman ini pointernya luar biasa, sementara kita nggak terlalu pinter. Tapi kita saling berkomit untuk yuk kita saling membantu biar sama-sama sukses. Nah, akhirnya yang pinter ini banyak sekali membantu kita. Dan dia ya tentu saja tidak mengharapkan apa-apa, yang dia lakukan sesuai komitmen yang sudah dibangun bersama. Nah, ini juga tidak tergolong pleasure. Jadi, mungkin sejak tadi teman-teman bertanya, lah kok tak boleh berbuat baik pada sesama? Lo tetap sangat dianjurkan. Tapi semoga tidak di level people pleasing. Hanya untuk menyenangkan orang lain, demi pengakuan mereka pada diri kita, demi pandangan positif mereka pada diri kita. Di mudahnya people pleaser ini dari orang-orang yang tidak percaya diri. Mereka butuh pengakuan dari yang lain. Nah, inilah kuncinya people pleaser dari hal-hal yang lain di luar pleaser. Kepahlawanan tidak termasuk people pleasure. Cinta juga begitu. Kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan juga begitu. Komitmen juga begitu. Baik, ini semoga sudah mulai bisa ditangkap maksudnya tentang tema malam hari ini, people pleasure. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis, nanti kita obrolkan di minggu terakhir bulan ini. Baik, kita lanjutkan ya. Ambil nafas sebentar, mungkin sudah capek manteng di depan laptopnya, di depan HP-nya sendiri-sendiri. Matanya sudah tidak kedip sejak tadi. Boleh noleh-noleh sebentar, noleh kiri, noleh kanan. Kalau dalam teorinya di depan laptop itu kalau bisa 20 menit sekali kita membuang wajah. Jangan manteng di depannya terus, noleh kiri, noleh kanan boleh. Apalagi di sekitarnya ada yang seger-seger. Maksudnya ya kalau ada bunga-bunga tumbuhan biar seger, biar enggak lihat kaca terus. Baik, ya kalau saya kan yang bagian ngomong jadi manteng ke sini terus. Tapi percayalah ini bukan people pleaser. Ini kita komitmen kita bersama dalam kajian kita ini. Hanya jatahnya ngoceh ngomong 2 jam teman-teman yang mendengarkan.